Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Falik Satria Maulana di pembahasan buku perilaku organisasi yang bab ke-8. Nah, kita sekarang sudah sampai di materi motivasi dari konsep menjadi penerapan. Nah, memotivasi dengan desain pekerjaan, model karakteristik pekerjaan. Desain pekerjaan merupakan suatu cara di mana elemen-elemen dalam suatu pekerjaan di organisasi. Nah, tentu saja pada setiap pekerjaan ada elemen-elemen atau komponen pendukung yang tentunya harus diorganisasi atau diatur demi tercapainya suatu tujuan dari pekerjaan itu. Di sini ada model karakteristik pekerjaan. Model karakteristik yang perlu kita ketahui bersama memiliki artian bahwa suatu model yang diusulkan atau mengusulkan suatu pekerjaan dapat digambarkan dalam bentuk 5 dimensi utama pekerjaan. Nah, kemudian dari 5 dimensi utama pekerjaan itu tadi diantaranya adalah keahlian yang bervariasi, identitas tugas, signifikasi tugas, kemandirian, dan umpan balik atau feedback yang didapat. Nah, keahlian yang bervariasi itu sendiri adalah kondisi di mana suatu pekerjaan yang berbeda-beda sehingga memerlukan kegiatan atau aktivitas yang berbeda-beda pula, sehingga pekerja dapat menggunakan keahlian atau bakatnya sesuai kondisi yang ada tadi. Nah, kemudian identitas tugas. Identitas tugas adalah keadaan di mana pekerjaan memerlukan penyelesaian secara keseluruhan dan dapat mengidentifikasi hasil kerja. Nah, ini syaratnya adalah keseluruhan dan mengidentifikasi hasil kerja. Kemudian ada signifikasi tugas. Adalah keadaan di mana suatu pekerjaan mempengaruhi kehidupan atau pekerjaan orang lain. Nah, ini bisa jadi dari gaji, kemampuan, dan standar upah minimum regional. Kemudian ada kemandirian. Kemandirian adalah keadaan di mana di dalam suatu pekerjaan ada kebebasan, independensi dan keleluasaan dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tadi. Selanjutnya ada umpan balik atau feedback yang bisa diartikan sebagai hasil atau dari kerja tadi, hasil atau hasil akhir ya, bisa dikatakan hasil atau hasil akhir dari suatu pekerjaan tadi dengan kriterianya masing-masing. Selanjutnya ada bagaimana pekerjaan dapat didesain ulang. Di sini ada rotasi pekerja dan pengayaan pekerja. Nah, rotasi pekerja ini sendiri adalah bergeseran pekerja secara berkala dari tugas satu ke tugas yang lain. Kemudian ada rotasi pekerja juga akan mengurangi kebosanan, meningkatkan motivasi, dan memberikan pemahaman seberapa besar sih kontribusi mereka bagi pekerjaan itu. Kemudian ada pengayaan pekerjaan, memperluas pekerjaan, dan menggabungkan tugas-tugas dari unit-unit tertentu, baik itu secara vertikal maupun horizontal ya mungkin. Iya. Selanjutnya ada desain pekerjaan relasional. Relasional berarti saling berhubungan atau berkorelasi seperti itu ya. Nah, desain pekerjaan relasional ini sendiri biasanya merancang ulang pekerjaan atas dasar teori karakteristik pekerjaan yang membuat pekerjaan menjadi lebih memotivasi orang-orang secara intrinsik dari dalam. Kemudian, biasanya juga menghubungkan dengan lebih baik oleh para pekerja dengan penerima manfaat. Kemudian, manajer juga dapat pula mengingatkan para pekerja secara langsung dengan para penerima manfaat itu tadi. Next, ada alternatif pengaturan pekerjaan. Di sini ada 3 ya, yaitu flex time, pembagian kerja, dan bekerja secara jarak jauh, atau biasa ini sering kita dengar dengan work from home, bekerja dari rumah. Flex time.
Flex time biasanya memiliki jam kerja yang fleksibel. Penurunan ketidakhadiran, meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya lembur, menurunkan kebencian kepada manajemen, menghilangkan kemalasan, meningkatkan kemandirian, dan tanggung jawab. Pembagian kerja adalah suatu pengaturan ini yang diupayakan untuk bisa membagi pekerjaan antara individu dengan individu yang lainnya secara misalnya 40 jam seperti itu ya dalam satu minggu. Nah, itu biasa dikenal dengan shift atau pembagian kerja tadi. Kemudian ada bekerja jarak jauh, ini bekerja dari rumah ya. Nah, sedikitnya 2 hari nih atau lebih ya untuk kondisi saat ini bekerja jarak jauh atau dari rumah ini sangat bermanfaat karena mengingat adanya pandemi COVID-19. Ada konteks sosial dan fisik dari kerja selanjutnya. Ada karakteristik sosial dan karakteristik pekerja. Karakteristik sosial memberikan dukungan sosial tentunya bagi para pekerja. Kemudian memberikan kesempatan juga yang lebih besar untuk para pekerja demi menyelaraskan kompetensi dan apa yang dibutuhkan oleh pekerjaan itu. Sedangkan karakteristik pekerja, ini konteks kerja yang mempengaruhi kepuasan kerja. Ada suasana yang panas, suara keras, dan berbahaya kurang memuaskan daripada bekerja dalam suatu lingkungan dengan cuaca yang terkendali, relatif hening, dan aman. Jadi para pekerja biasanya cenderung lebih memilih bekerja di suasana hening dan aman. Ada keterlibatan pekerja, yaitu proses partisipatif yang menggunakan input pekerja untuk meningkatkan komitmen dalam kesuksesan organisasi. Contoh-contoh keterlibatan pekerja, ada manajemen partisipatif dan representatif. Partisipatif itu sendiri berbagi kesempatan untuk mengambil keputusan secara langsung. Secara representatif ini sendiri adalah pengambilan keputusan melalui sekelompok kecil ya atau biasanya perwakilan. Menggunakan imbalan untuk memotivasi para pekerja sangatlah penting. Ini ada beberapa organisasi yang lebih memilih untuk membayar gaji di atas pasaran ataupun sesuai dengan ketetapannya ada dan menanggung biaya pembayaran gaji sesuai dengan tingkat pasar atau upah minimum regional. Mereka juga bersedia untuk menanggung biaya pembayaran gaji di bawah pasar apabila kondisinya mungkin memburuk atau semacamnya. Nah, bagaimana cara menggajinya? Program gaji yang bervariabel ini berdasarkan pada porsi gaji kerja pada beberapa individu atau ukuran di suatu organisasi. Nah, menggunakan gaji yang bervariabel. Selanjutnya ada tipe manfaat yang mengembangkan suatu paket. Nah, ini mengindividualisasikan imbalan dengan memungkinkan setiap pekerja untuk memilih paket kompensasi yang sangat memuaskan, misalnya asuransi ataupun jaminan kesehatan lainnya. Kemudian ada imbalan intrinsik atau program penghargaan pekerja. Program penghargaan pekerja ini berkisar dari minimalnya adalah ucapan terima kasih ataupun hingga secara formal. Ya, secara formal ini entah berupa piagam penghargaan, bonus tambahan atau dan lain sebagainya yang biasanya di flow up secara luas untuk meningkatkan motivasi para pekerja yang lainnya. Nah, program penghargaan pekerja ini biasanya bisa dilakukan secara spontan atau secara langsung ya, apabila itu sebuah ucapan terima kasih. Jadi misalkan sekelompok pekerja sudah selesai dengan tugasnya, maka atasan mereka secara otomatis akan berterima kasih untuk itu. Nah, sudah sampai di penghujung materi. Sekian pembahasan saya mengenai bab 8 perilaku organisasi ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.